Okay, well, let's get started. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hi, good morning everyone. How's life? Is everything good? Alhamdulillah, right. Okay. Previously, sebelum ini Anda sudah menjawab 2 pertanyaan yang ada di pre-activity. Pertanyaan pertama adalah, manakah yang lebih penting antara ilmu agama dan ilmu dunia? Oke. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, apakah pengetahuan agama Islam itu relevan dengan ilmu pengetahuan saat ini? Lalu Anda diminta untuk menjelaskan. Oke, terima kasih atas jawabannya. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang Islam dan ilmu pengetahuan. So, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 4, week 5. Jadi hari ini sudah pekan ke-5. Islam dan ilmu pengetahuan, ini yang akan kita cover, keutamaan ilmu, lalu posisi ilmuwan, kemudian antara ilmu agama dan ilmu umum atau ilmu dunia, itu mana yang lebih penting, akhlak mencari, mengajarkan ilmu, dan prinsip-prinsip Islam dalam pengembangan iptek. Kita awali dengan hadis Muslim ini. Keutamaan ilmu, kita tahu bahwa banyak sekali keutamaan ilmu, di antaranya disebutkan dalam hadis ini, yaitu wa man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Saya kira hadis ini hadis populer ya. Siapapun yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Nanti kita breakdown ilmu ini yang disebut ilmu apa begitu, sehingga Allah akan memudahkan jalan kita menuju surga. Kalau menuju surga berarti kan ilmu itu harus ada relevansinya dengan agama begitu. Tahu relevansinya dengan kebermanfaatan ilmu itu gitu. Dengan menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan memudahkan seorang masuk ke surganya. Kemudian menuntut ilmu adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah. Hidayah akan mengantarkan ke surga. Jadi itu tadi yang saya sebutkan, ilmu yang bagaimana yang mengantarkan kita ke surga? Ternyata adalah ilmu yang mengantarkan seorang mendapatkan hidayah. Hidayah adalah petunjuk Allah, sehingga petunjuk itu mengantarkan kita ke surga. Menuntut ilmu akan mengantarkan pada ilmu lainnya yang dengan ilmu tersebut akan mengantarkan ke surga. Oke. Dengan ilmu Allah akan memudahkan jalan yang nyata menuju surga, yaitu melewati sirat jalan ya, siratal mustaqim, jalan yang lurus begitu. Lalu di surat Fatir disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kita dapati dari ayat ini bahwa kalau kita menjadi alim, alim itu adalah orang yang memiliki ilmu begitu. Alim adalah seorang yang berpengetahuan. Kenapa dia akan diantarkan ke surga? Karena seorang ulama atau ahli ilmu ini adalah mereka yang paling takut kepada Allah. Maksudnya bagaimana paling takut? Paling takut adalah paling takut melanggar perintah-perintahnya, paling takut tidak menjalankan perintah-perintah Allah. Jadi disebut innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama, hanyalah orang yang memiliki pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Yaitu pengetahuan tentang agama. Orang kalau sudah tahu aturan-aturan Allah, kalau sudah tahu batasan-batasan apa yang dilarang oleh Allah, dia tidak akan melanggarnya. Dia akan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Sehingga innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Makanya posisi ulama itu sangat tinggi. Gitu ya. Oke. Penuntut ilmu dan yang mengajarkannya dimohonkan ampun seluruh makhluk. Ini kaitannya yaitu disebutkan bahwa ikan di tengah-tengah air, mereka semua memohonkan ampun kepada orang yang belajar dan mengajarkan ilmu agama. Jadi yang kita bicarakan adalah ilmu agama ya.
Jadi ikan yang di tengah-tengah air, mereka semua memohonkan ampun kepada orang yang belajar dan mengajarkan ilmu agama. Jadi sampai ikan pun ciptaan Allah yang relatif kecil ya dibandingkan ciptaan yang lainnya, memohonkan ampun kepada mereka yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu agama ya. Oke. Karena dengan ilmu agama manusia memperlakukan hewan dengan layak. Apa sih relevansinya kenapa sampai ikan pun mendoakan pengampunan untuk mereka yang berilmu? Adalah karena kalau orang yang berilmu, mereka akan memperlakukan hewan dengan layak. Ilmu agama disinyalir sebab timbulnya kebaikan. Jadi ilmu agama bisa menjadi sebab sebagai kepada seseorang menjadi baik, memperbaiki amal soleh, kemudian membawa ketaatan, yang mana itu menyebabkan tidak rusaknya ekosistem yang ada di muka bumi ini. Jadi semuanya terkait ya. Jadi kenapa kita harus mencari ilmu agar kita menjadi ulama. Kalau kita menjadi ulama, orang yang alim, apa sih kita akan memperhatikan lingkungan kita. Contohnya ekosistem itu tadi ya. Oke. Tidak membuat kerusakan begitu. Nabi hanya mewariskan ilmu. Lihat ketika kita khawatir tentang warisan-warisan orang tua kita atau kita akan mewarisi apa kepada anak-anak kita, ternyata Nabi hanya mewariskan ilmu. Nabi hanya mewariskan ilmu. Nabi tidak mewariskan kepada kita apa? Harta benda ya, secara spesifik, tapi Nabi mewariskan ilmu. Jadi ilmu itu adalah warisan terhebat, warisan yang tidak ada nilainya yang kita miliki dari Nabi. Ulama adalah pewaris para nabi. Al-ulama, innamal ulama warasatul anbiya. Warisan para nabi. Jadi kalau kita punya ulama, itu adalah warisan dari nabi. Maka hancurlah sebuah peradaban ketika ulamanya hilang, tapi kita belum mengambil ilmu apapun dari para ulama. Agama adalah warisan Rasulullah. Hal ini berarti bahwa tidak ada kreasi, pengurangan atau penambahan. Jadi karena ilmu itu diwariskan, ilmu agama ini diwariskan, yaitu diwariskan dari Nabi kita Muhammad SAW, maka kita tidak boleh mengurangi atau menambahi. Tidak boleh diperkenankan adanya inovasi. Inovasi dalam hal agama tidak boleh. Inovasi itu apa sih? Dalam bahasa agama itu bid'ah itu ya. Kita sering dengar kata bid'ah, tapi akhir-akhir ini bid'ah itu didegradasi maknanya ya. Bid'ah. Kalau jangan bid'ah-bid'ah dong. Nabi kan dulu naik onta ke Mekah misalkan. Masa sekarang juga pakai onta? Bukan, bukan itu maksudnya. Bid'ah itu adalah penambahan atau pengurangan dalam kaitannya dengan agama. Ya. Oke. Lalu maka perhatikanlah bagaimana sholat yang Rasulullah wariskan. Jadi kita tahu bahwa ilmu itu diwariskan oleh Nabi, maka tidak boleh ada pengurangan penambahan, maka kita harus lihat amal ibadah kita itu sesuai enggak dengan yang diajarkan Nabi. Bagaimana sholat yang Nabi wariskan? Nabi itu kalau takbiratul ikram gimana? Misalkan Nabi itu kalau setelah dalam sholatnya doa istiftahnya apa? Apakah kabiro walhamdulillah katsiro atau Allahumma ba'id baitni atau apa? Coba kita pelajari. Cara Nabi sujud bagaimana? Cara Nabi rukuk bagaimana? Apakah rukuknya cepat-cepat atau harus pakai tumak ninah? Atau sujudnya bagaimana? Sujudnya yang ditempelkan di tanah apa? Dahi kah? Hidung juga kah? Atau dahi haji tanpa hidung misalkan begitu ya. Coba kita lihat bagaimana cara Nabi sholat. Bagaimana cara Nabi puasa. Misalkan sekarang buka puasa. Teman-teman kalau buka puasa bagaimana? Langsung makan berat begitu? Langsung minum gitu? Lalu doa buka puasanya bagaimana? Nah, itu semuanya telah Nabi ajarkan. Kalau buka puasa sudah azan, kita ada kurma, kita ucapkan bismillah. Lalu ambil kurma, kemudian minum air. Setelah minum air, kita berdoa, "Dhahabat dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah." Begitu ya. Itu yang diajarkan Nabi. Alright. Jadi tidak hanya sholat dan puasa saja, kita juga harus melihat amal ibadah lain
sesuaikah, sudah sesuaikah dengan Nabi? Kalau ada keluarga kita meninggal, apakah harus diberi ritual-ritual tertentu misalkan? Gitu ya. Oke. Ini analoginya adalah analogi membeli HP. Jadi teman-teman misalkan membeli HP ya. Membeli HP lalu yang tren sekarang apa? iPhone begitu. iPhone seri berapa? 13 atau berapa? Teman-teman lebih tahu. Jadi nanti teman-teman membeli HP, lalu pulang dari toko, pulang dari toko Anda dapati HP itu tidak original. Padahal Anda sudah spend millions untuk membeli HP yang keren itu, tapi sampai rumah Anda mendapati HP-nya tidak original. What do you feel? What will you react? Angry, getting mad, frustrated. Mungkin Anda akan frustasi, akan jengkel, marah begitu ya. Tapi kenapa itu terjadi hanya pada perkara duniawi, tidak pada perkara agama? Misalkan Anda dapati cara sholat Anda tidak sesuai dengan Nabi, Anda marah nggak? Cara puasa Anda tidak sesuai dengan Nabi, Anda marah nggak? Sayangnya tidak begitu ya. Sayangnya hal itu hanya kita marah ketika mendapati barang-barang yang kita beli tidak original. Tapi kalau kita mendapati amalan-amalan kita tidak original, tidak dari Nabi, kita tidak marah ya. Itu sayang sekali ya. Rasanya ilmu yang diwariskan Nabi itu tidak bisa kita jaga dengan baik. Oleh karena itu, analogi membeli HP ini harusnya juga bisa diterapkan ketika kita melakukan amal ibadah. Gitu. Lalu kita membahas tentang ilmu dunia dan ilmu agama. Di sini ada hadis yang populer sekali, saya kira teman-teman sudah familiar dengan ini, yaitu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu, di sini ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama, itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah dinilai sahih oleh Syekh Albani. Kemudian di surah Al-Mujadalah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Begitu. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Beberapa derajat ya, darajat, derajatnya banyak begitu ya. Jadi mereka yang menuntut ilmu akan ditinggikan derajatnya. Oke. Lalu bagaimana kaitannya ilmu agama dengan ilmu duniawi atau sains? Apakah hukumnya di antara dua ini? Tadi sudah disebutkan bahwa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya, kita breakdown lagi. Thalabul ilmi, ilmu yang bagaimana? Ya, ternyata ilmu agama yang wajib bagi setiap muslim itu adalah ilmu agama. Dan hukumnya adalah fardhu ain. Jadi belajar ilmu agama itu statusnya adalah fardhu ain. Apa itu fardhu ain? Wajib bagi setiap muslim. Kita lihat kalau ilmu dunia, ilmu umum begitu, nah kita sebutnya, statusnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu maksudnya apa? Dari kata kafa yakfi, kifayah. Kafa yakfi, kif begitu ya. Kafa yakfi artinya adalah kalau seseorang sudah menguasai ilmu itu, ya sudah tidak dibebankan ke setiap individu. Jadi kalau seperti mengantar jenazah ke kubur ya, misalkan ke makam, itu fardu kifayah aja. Jadi kalau ada sebagian dari kita sudah melakukannya, tidak wajib bagi setiap individu untuk melakukan itu. Nah, itu fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada yang satu, dua, atau beberapa sebagian dari manusia menjadi ahli misalkan ahli bedah misalkan begitu, tidak dibebani kepada seorang yang lain, muslim yang lain tidak dibebani untuk menjadi semuanya jadi ahli bedah begitu, enggak. Jadi disebut dengan fardu kifayah. Mohon maaf. Lalu kita lihat lagi yang kita pelajari tentang ilmu umum atau ilmu duniawi itu punya enggak relevansinya terhadap agama. Tujuan menegakkan syariat agama ada enggak? Misalkan teman-teman ini dari prodi pendidikan bahasa Inggris ya. Ada enggak kontribusi yang Anda pelajari itu terhadap penegaan syariat Islam misalkan?
Oh ada dong, misalkan saya belajar bahasa Inggris karena saya ingin berdakwah secara internasional, misalkan begitu. Oh Masya Allah kalau itu ya tujuannya ya. Jadi teman-teman kalau yang mengambil ilmu umum, coba diluruskan niatnya lagi untuk apa? Ada nggak kontribusi atau relevansinya terhadap agama ini? Begitu ya. Eh, Dicari celah bagaimana agar ilmu yang kita pelajari, ilmu dunia ini memiliki tujuan akhirat, begitu. Utamanya untuk menegakkan syariat Allah ini. Oke. Itu fardu kifayah ya. Jadi setiap muslim Anda nanti akan menjadi pemimpin dalam keluarga Anda, eh, yang laki-laki ya, menjadi pemimpin bagi keluarga Anda. Jadi fardu ain, kewajiban bagi Anda untuk belajar ilmu agama. Lalu ini Islam dan sains. Eh, ini hadis tentang Bilal ya. Ada yang sudah pernah tahu hadis ini? Eh, ini Nabi ya. Wahai Bilal, kenapa engkau mendahuluiku masuk surga? Aku tidaklah masuk surga sama sekali, melainkan aku mendengar suara sendalmu di hadapanku. Aku memasuki surga di malam hari dan aku mendengar suara sendalmu di hadapanku, kata Nabi ya. Jadi Nabi itu terompahnya itu terdengar sampai surga. Lalu Bilal menjawab di hadis lain, wahai Rasulullah, aku biasa tidak meninggalkan sholat 2 rakaat sedikit pun. Setiap kali aku berhadas, aku lantas berwudu dan aku membebani diriku dengan sholat 2 rakaat setelah itu. Nah, Masya Allah. Jadi Bilal punya kebiasaan baik ketika berhadas, eh, beliau wudu, lalu setelah wudu adalah sholat 2 rakaat, sholat sunnah wudu gitu. Jadi itu konsisten dilakukan sehingga sampai Nabi bertanya kepada Bilal, Bilal, suara terompahmu ini sudah terdengar sampai surga. Ternyata itu amalnya yang dilakukan. Nah, apa kaitannya itu dengan sains? Ternyata di masa COVID ini terbukti ya bahwa Islam itu memiliki relevansi dengan ilmu pengetahuan yang sekarang. Ternyata itu zaman awal-awal corona dulu ya, dalam awal-awal COVID itu ternyata membersihkan hidung itu eh, mencegah dari COVID begitu ya. Selain wudhu, Anda pernah nggak merefleksikan selain dalam wudhu, pernah nggak Anda membersihkan hidung sampai istinsyak gitu? Istinsyak kan Anda berkumur lalu langsung dihirup ke hidung gitu. Jadi Anda mengambil air langsung dihirup ke hidung, langsung dikeluarkan begitu. Jadi itu saya pribadi tidak pernah membersihkan hidung ya kecuali dalam wudhu. Mungkin kalau membersihkan hidung hanya sekedar begini, ya. Tapi kalau istinsya kan berbeda. Nah, sungguh wudhu adalah syariat yang dianugerahkan Allah kepada kita, kepada manusia. Jadi wudhu itu we keep the cleanliness of our body. Jadi misalkan Anda tahu, misalkan perempuan ya, kalau lagi haid kan Anda tidak wudhu ya. Terasa sekali nggak merasa kotor begitu. Kalau wudhu ya sehari minimal kita 5 kali sholat kan kita berwudhu, apalagi kalau ditambah misalkan sholat duha dan sholat sunnah yang lain, Anda berkali-kali dalam sehari itu wudhu dan betapa bersihnya seorang muslim. Ya, oke. Lalu yang kedua, bukti yang kedua adalah emas bagi laki-laki. Emas boleh tidak dipakai laki-laki? Tidak boleh ya, haram. Jadi perhiasan dari emas haram digunakan untuk kaum laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki pakai kalung, dicek itu. Kalungnya terbuat dari apa? Emas atau bukan? Mungkin ada apa sih Bu kok dikit-dikit nggak boleh gitu. Ternyata ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Ada kaitannya dengan sains. Ini ya, emas bagi laki-laki didapati bahwa kulit laki-laki itu tidak cocok dipakaikan emas. Jadi kalau diberikan emas, kulit laki-laki itu akan menjadi gatal. Dan itu secara ilmiah dibuktikan. Bagaimana emas tidak cocok dengan kulit laki-laki, tapi cocok dengan perempuan. Kalau perempuan nggak apa-apa ya pakai emas. Nah, itu jauh sebelum ilmu pengetahuan ini berkembang, agama ini sudah relevan sekali dengan ilmu pengetahuan. Jadi jangan pernah ragukan apa yang dibawa oleh Nabi, apa yang diperintahkan oleh Allah. Ternyata punya relevansi dengan ilmu pengetahuan.
Maka tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin, tidak pula bagi perempuan yang mukminah, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Jadi bertanya-tanya, enggak masa ini dikit-dikit haram, dikit-dikit enggak boleh. Jangan begitu. Nanti Anda lebih percaya ilmu pengetahuan daripada syariat Islam. Jadi Anda harus mencoba meng-cross check lagi yang Anda percaya itu ilmu pengetahuan atau Islam. Jadi kalau Anda iman, definisi iman itu kan mempercayai. Sudah serahkan pada Allah dan Nabi dan Rasul, maka akan selamat dunia Anda. Lesson learned. Lalu Anda tidak perlu mempertanyakan. Pertanyakan itu maksudnya apa? Challenge. You don't need to challenge the hadis. You don't need to challenge the ayah gitu. Atau menyoal tentang syariat ini. Kenapa sih yang poligami itu laki-laki aja, perempuan enggak, misalkan gitu. You don't need to challenge. Jika yang memberi perintah adalah Nabi, hadis ikuti. Yang memerintahkan kita untuk makan tangan kanan, untuk menebas menebas-nebas tempat tidur sebelum tidur. Ini ada sunnahnya ya. Ada sunnahnya kalau Anda mau tidur itu pas tebas dulu kasurnya. Kalau yang memerintahkan itu Nabi, sunnahnya itu diajarkan oleh Nabi, ikuti tanpa without questioning gitu. Kecuali kalau yang memerintah Anda adalah pekerja di rumah Anda atau bawahan Anda bisa bertanyakan, siapa Anda kok nyuruh-nyuruh saya, misalkan begitu. Lah ini yang menyuruh Nabi, yang menyuruh Allah, begitu. You don't need to challenge, you don't need to question. Alright. Lalu ada sebuah nasihat tentang bagaimana kita menjaga ilmu, begitu ya. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Syakautu ila waqi'in su'a hifdzi, fa arsyadani ila tarkil ma'asi, wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi." Aku pernah mengadukan kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Lalu beliau menunjukiku untuk meninggalkan maksiat. Beliau memberitahu padaku bahwa ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak mungkin diberikan pada ahli maksiat. Jadi kalau pengen diberi ilmu, pengen diberi hafalan yang kuat, kita harus menjauhi maksiat. Karena ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak diberikan kepada ahli maksiat. Nah, kemudian status ilmu, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi barang siapa Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memberikan pemahaman agama baginya. Jadi salah satu tanda bahwa Allah memperbaiki hidup seseorang itu adalah Allah memberikan pemahaman ilmu padanya. Itu ya. Lalu bisa disimpulkan bahwa ilmu itu kehendak Allah. Tadi ya, utul ilma darajat begitu. Kehendak Allah, ilmu adalah kehendak Allah. Karena ilmu itu diberi. Jadi ilmu itu tidak kemudian kita belajar terus bisa. Itu semua kehendak Allah. Maka penting bagi kita untuk tawakal dengan mencarinya. Mencari kita sampai sekolah ya, sampai ke perguruan tinggi, itu adalah bentuk dari tawakal kita agar diberi ilmu oleh Allah. Untuk itu karena ilmu adalah hak prerogatif Allah, perlu tawakal, lalu perlu kita meminta pertolongan dengan berdoa. Nah, ada doa pagi, setiap pagi Anda berdoa enggak? Ada doa yang kita panjatkan setiap pagi. Jadi kalau setelah sholat subuh ya, kita Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita berdoa, zikir yang pertama kita baca adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jadi kita meminta ilmu kepada Allah ya. Kita meminta ilmu kepada Allah di setiap pagi setelah salam, atau kalau Anda tidak sempat, mungkin udah ngantuk lagi begitu, Anda baca di pagi hari ya. Itu doa di pagi hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Oke. Kemudian langkah menuntut ilmu merupakan tanda kebaikan. Jadi kalau ada di antara Anda berat nih menuntut ilmu, maka itu bukan tanda kebaikan ya. Jadi kita minta agar diringankan langkah untuk menuju majelis ilmu. Ya. Kebalikannya menjauhi majelis ilmu bukan tanda kebaikan itu tadi ya. Tanda kalau kita Allah memperbaiki kehidupan kita adalah tandanya kita
diringankan langkah kita untuk menuju majelis ilmu, kemudian kita bisa memahami ilmu itu, kemudian kita praktekkan kepada keseharian kita. Konklusinya adalah ilmu itu kehendak Allah. Ya, ilmu adalah kehendak Allah. Jadi keras apapun Anda mencari, kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak akan menjadi milik Anda. Mungkin Anda ada di sini yang dulu merasa pintar sekali atau dulu menghafal banyak ayat Al-Quran terus kemudian lupa begitu. Ada? Mungkin ada, karena lagi-lagi kita kembali ke sini. Ilmu adalah kehendak Allah. Makanya kita perlu tawakal. Tidak hanya tawakal, tapi kita juga perlu berdoa. Ya, oke. Itu untuk materi pada sesi ini. Terima kasih atas perhatian. If you have any questions, you can drop your questions in our WhatsApp group or even in our LMS. Thank you very much for your active participations. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.